Oke, jadi waktunya review untuk episode terbaru dari serialnya Shadow Garden. Ya, apalagi kalau bukan episode kelimanya untuk season keduanya itu sendiri. So, jadi episode kelima dari season keduanya udah keluar ya. Dimana pada episode kelima kali ini tuh ya masih slow down gitu kan. Masih belum ada konflik-konflik yang bisa ya cetar-cetar lah gitu kan pertarungannya. Karena memang masih merujuk kepada awalan konflik itu sendiri. Dimana di sini baik pihaknya dari Alpha ataupun Mitsugoshi itu sendiri. Ataupun juga pihaknya dari Shigetan itu udah mulai tahu ternyata ada pihak ketiga yang terlibat di perang dagang tersebut. Nah, jadi episode kelima ini tuh dibuka dengan penyusupan orang-orang dari suruhannya Shigetan ya. Mereka-mereka yang menyebut diri mereka tuh adalah Daun ataupun Clover gitu kan. Dari anggotanya Yotsuba itu sendiri yang dibentuk sama Shigetan yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang berisikan dari bandit-bandit sewaan untuk menyerang ya perusahaannya Mitsugoshi itu sendiri secara langsung. Di mana di sini mereka tuh nyari si Luna. Nah, bukan Luna Maya, tapi Luna adalah si Gama itu sendiri yang menggunakan nama Luna sebagai CEO untuk ya Mitsugoshi itu sendiri. Jadi nama Luna itu dipakai oleh Gama untuk bisa memimpin Mitsugoshi, perusahaan yang sedang dia kembangkan, dan itu adalah nama panggung dia itu di masyarakat di kerajaan Midgard itu sendiri. So di sini waktu si para Clover ini tuh mulai masuk kan, Nu tuh ngasih tahu tuh kepada si Alpha bahwa ada tamu datang yang tidak diundang gitu kan, dan mereka tuh adalah suruhan dari si pihak dari aliansi perdagangan itu sendiri. Di mana di sini awalnya si Alpha ini tuh mencoba untuk meminta Nu untuk bisa membereskan tamu-tamu tersebut, namun ternyata di sini tiba-tiba aja tuh Gama mengusungkan dirinya sendiri dan mengajukan dirinya sendiri untuk bisa menghadapi ya mereka-mereka yang masuk ke perusahaan dia tersebut gitu kan. Karena dia bertanggung jawab lah sebagai seorang CEO-nya di situ. Ya walaupun udah 2 kali ya gitu kan dicoba jelaskan sama si Alpha, tapi tetap aja tuh Gama tuh pengen yang namanya tuh membereskan orang-orang tersebut gitu. Nah, singkat cerita terjadilah pertarungan antara si Gama melawan ya para Clover itu sendiri gitu kan, dan tentu aja ketuanya di sini tuh langsung menyerang si Gama. Dan kocaknya gitu kan, apapun serangan yang ditujukan sama si Gama, tentu aja Gama itu tidak merasakan damage apapun gitu kan. Bahkan sebaliknya, pemimpin dari Clover itu sendiri gitu kan, yang mana pemimpinnya itu sendiri itu juga merasa kayak dia nggak bisa nih buat ngelawan si Gama. Karena walaupun pergerakannya itu adalah amatiran sebagai seorang pendekar, tapi mana yang dimiliki sama si Gama dan dia keluarkan saat dia itu mengayunkan pedang itu gede banget gitu kan. Bahkan bisa membolongi salah satu gedung di perusahaan Mitsugoshi itu sendiri. Dan kalau udah terkena itu udah pasti tewas lah gitu kan. Ya walaupun begitu, si pemimpin dari Clover itu mencoba untuk menyerang si Gama beberapa kali sampai akhirnya ya Gama pun mencoba untuk menyerang balik. Ya di sini kita diperlihatin ya bagaimana caranya si Cid ini tuh ngajarin si Gama, karena saking pusingnya Cid gitu kan buat ngasih tahu bagaimana caranya bertarung kepada si Gama, karena Gama itu juga memiliki ya kemampuan yang cukup besar banget lah dalam kualitas mana itu sendiri, walaupun kemampuan secara tekniknya itu ya nggak terlalu bagus-bagus dan terkesan tuh amatiran gitu kan. Jadi menurut Cid ya Gama tuh harus nyerang sambil terlihat kuat gitu kan, dengan mengucapkan wus wus gitu kan sambil menyerang gitu kan. Ya walaupun akhirnya pemimpin dari Clover itu sendiri tuh ingin yang namanya itu menyerang si Gama itu secara bersama-sama, tapi ternyata di sini K dan juga si Omega udah ngeberesin ya 2 orang lainnya gitu kan, si number 3 sama number 2. Dimana di sini kita diperlihatin ya Clover nomor 3 dan juga Clover nomor 2 itu dikalahkan sama si K dan juga Omega. Ini berbeda dari apa yang ada di light novel dan juga ada di manganya. Karena kalau di manganya itu benar-benar sadis banget tuh, diperlihatin bagaimana Nu tuh ngebawa 2 buah kepala dari anggota sisa dari Clover itu sendiri. Tapi di sini tuh lebih diperlihatin tuh kayak masih aman lah gitu kan. Nggak terlalu nyerempet-nyerempet lah dan terlalu sensitif lah gitu kan. Dan singkat cerita akhirnya Gama pun mengeluarkan ya teknik pamungkasnya. Nggak pamungkas juga sih, ini kayak apa ya, dia tuh pengen ngasih serangan terakhir ataupun hit terakhir kepada pemimpin dari Clover itu sendiri yang mencoba kabur lewat lubang yang telah dibuat sama Gama sebelumnya gitu kan. Dan saat kabur ternyata Gama tersandung lagi dan ya pedangnya terlepas dan langsung nancep ke kepala si pemimpin dari Clover itu sendiri, dan ya mati konyol lah gitu kan. So akibat dari kegaduhan tersebut ya Alpha dan Nu nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya mau gimana lagi kan, udah hancur dan harus diperbaiki besoknya. Dan untuk di sisi Geton sendiri akhirnya dia mendapatkan laporan bahwa para Clover ataupun ya tim Yotsuba ataupun bandit-bandit yang dia buat ataupun dia bentuk untuk bisa yang namanya itu menyusup ke perusahaan Mitsugoshi itu udah dikalahin semuanya. Dan di sini gitu kan si Geton itu mulai ya mencoba untuk memahami betapa kuatnya Mitsugoshi yang ternyata memang memiliki kaitannya sama Shadow Garden itu sendiri. Pantas saja pihak Kultus tuh wanti-wanti nih sama si Geton buat ngalahin si Mitsugoshi itu sendiri. So, di sini juga kita diperlihatin mengenai masa lalu kilas balik dari si Geton itu sendiri yang pernah ketemu sama si Cid waktu kecil.
waktu masih jadi ya apa sih pemburu bandit paling keren gitu kan, yang pakai topeng kardus itu tuh yang pernah muncul waktu nyelamatin si Rose waktu kecil juga sih sebenarnya. Dan di sini juga kita diperlihatin bagaimana dia itu dulunya tuh haus akan kekuatan gitu kan, bahkan dia juga pengen yang namanya tuh duduk di salah satu kursi yang kosong tuh di Kultus Diabolos itu sendiri setelah kematian dari Pak Tua, bapak angkatnya si Seri dan juga si Zenon, si mantan tunangannya dari Alexia itu sendiri. So singkat cerita kita juga diperlihatkan bagaimana interaksi antara si Alexia dan juga si Cid di sini ya. Jadi bagi kalian yang udah kangen banget buat lihat si Alexia tuh, nah di episode kelima itu udah nampil lagi nih si Alexia walaupun cuman sebentar banget. Dimana di sini kita diperlihatin bagaimana Alexia itu ya bermain ataupun berlatih pedang bersama dengan Cid yang memang nggak terlalu serius banget ngadapin si Alexia itu sendiri, karena ya ini adalah paksaan dari Alexia seperti biasa harus nemenin dia itu berlatih pedang gitu. Nah, di sini kita diperlihatin juga bagaimana si Alexia ini tuh mencoba untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa yang namanya itu menolong orang-orang ataupun teman-temannya yang punya kesusahan. Salah satunya itu adalah Rose Oriana itu sendiri, yang mana di sini si Alexia tuh merasa menyesal lah gitu kan karena tidak bisa menolong Rose sebagai seorang teman gitu kan. Bahkan Rose itu sampai sekarang tuh belum diketahui nih keberadaannya itu di mana. Dan ada detail kecil yang harusnya itu kalian sadari, di mana di sini saat si Alexia itu membelikan ya Cid ini tuh bakpao ya, bakpao panas gitu kan. Dimana bakpaonya si Cid itu habis dan bakpaonya si Alexia itu dikasih sama Cid dan dimakan sama Cid di situ. Dan itu kayak apa ya, kayak kisu secara tidak langsung gitu kan. Dan ini benar-benar gokil abis sih karena ini udah 2 kali nih. Dulu tuh di season 1 Alexia juga ngasih yang namanya itu es krimnya kepada si Cid dan juga dimakan sama si Cid, dan di sini dia ngasih bakpao hangat lagi. Dan tentu aja Cid nggak bakalan yang namanya itu sia-siain makanan karena ya itu sangat mahal banget. Karena mungkin dia juga ditraktir tuh sama si Alexia gitu kan, jadi nggak mau disisiakan makanannya, makanya dihabisin sama si Cid sendiri. So balik lagi kita diperlihatin bagaimana Cid ini tuh berubah menjadi John Smith dan ketemu sama yang namanya itu Natsu gitu kan, salah satu anak buahnya dari si Yukime yang disuarakan sama Mbak Hana Ichinose, yang mana memang dialognya dikit banget tuh, tapi ya udahlah gitu kan. So di sini akhirnya si Natsu tuh ngasih tahu kepada si John Smith ya bahwa produksi dari uang palsu tuh sudah berjalan dan sudah siap diedarkan. Dan saat si Cid itu memeriksa bagaimana perbedaan antara uang palsu dan uang asli dari pihak aliansi perdagangan, ya walaupun ada perbedaan yang cukup bisa disadari sama Cid, tapi mungkin untuk orang lain ataupun untuk orang umum itu bakalan sulit tuh untuk disadari. Nah ternyata di sini tuh pihak dari Mitsugoshi juga menyadari ya hal tersebut mengenai adanya peredaran dari uang palsu tersebut di beberapa toko yang mereka miliki gitu kan. Dan di sini Alpha mencoba untuk menganalisa apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan menurut si Alpha ini ada kayaknya tuh sesuatu ataupun hal yang sangat menjanjal banget, dimana nggak mungkin ya gitu kan pihak dari aliansi perdagangan itu menyebarkan uang palsu untuk bisa yang namanya itu bersaing sama Mitsugoshi, karena bisa menghancurkan diri mereka sendiri gitu kan, dan juga menghancurkan sistem dari kredit itu sendiri yang sudah dibangun sama pihaknya dari Mitsugoshi itu sendiri. So di sini Alpha mulai khawatir ya kalau nanti akan ada sesuatu yang cukup gede banget yang bisa mengganggu yang namanya itu ya perusahaan Mitsugoshi itu sendiri. Nah di pihaknya dari si Getan juga gitu kan, di sini juga mulai was-was karena Getan juga menyadari dan juga mendapatkan laporan kalau adanya uang palsu yang beredar, dan ini juga cukup berbahaya banget karena menurut Getan yang menyebarkan uang palsu saat ini tuh adalah sesuatu tindakan yang cukup berani banget, karena bisa aja tuh pihak gereja ataupun pihak dari kultus itu juga kehilangan aset mereka yang mereka simpan kalau memang adanya peredaran dari uang palsu itu sendiri. So lagi-lagi di sini ya salah satu tindakan dari Cid yang namanya itu mencetak uang palsu itu bisa bikin ketar-ketir beberapa pihak gitu kan. Ya walaupun di sini tuh Cid itu tuh nggak pernah berpikir sampai sejauh itu gitu kan. So akibat dari peredaran uang palsu tersebut yang cukup banyak banget tuh di kerajaan Midgard, akhirnya Alpha mengutus beberapa tim untuk bisa menyelidiki apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan, dan salah satunya adalah timnya dari si number 665 gitu kan, dan Barak 664 dan juga si Rose Oriana itu sendiri sebagai number 666 untuk bisa yang namanya itu menginvestigasi apa yang sedang terjadi. Dan akhirnya mereka tuh sampai di sebuah kereta yang dicurigai itu memiliki ya pasokan dari uang palsu yang diproduksi sama pihak ketiga yang nggak tahu siapa. So singkat cerita akhirnya di sini ya mereka masuk dan mencoba memeriksa apa yang terjadi dan apa yang ada di dalam kereta tersebut, dan akhirnya mereka bertemu sama si John Smith dan pertarungan pun tidak terelakkan, di mana di sini John Smith menggunakan teknik barunya yaitu benang-benang gitu kan, seperti jaring-jaring laba-laba yang melupakan jaring kuat yang dibuat dari mananya si Cid itu sendiri gitu kan. Dan kenapa ini cukup kuat banget sampai-sampai number 665 itu nggak bisa memotongnya, karena memang kekuatan dari benang-benang tersebut itu sama dengan ya kekuatan dari body slim suitnya itu sendiri gitu kan, yang dikembangkan sama Shadow Garden itu sendiri. So di akhir juga kita diperlihatkan bagaimana frustasinya dari si Rose Oriana karena nggak bisa yang namanya itu berhadapan sama si John Smith itu sendiri ataupun pria yang bertopeng tersebut,
Karena di sini si Rose itu merasa kayak dia tuh makin lama tuh makin lemah aja gitu kan. Dan dia tuh nggak ada perkembangan, atau mungkin ya karena makin kesini tuh makin ketemunya orang-orang yang lebih kuat daripada dia sebelumnya. So episode kelima itu sendiri tuh ditutup dengan kegagalan dari misi kelompoknya dari number 665. Tapi ya karena ada 664 di sini, aku jadi fokusnya ke dia terus gitu. Tapi ya kayaknya udah cukup lah sampai situ, dimana nanti di episode selanjutnya kita bakalan lihat bagaimana si John Smith ini itu sendiri atau Cheat ini itu sendiri bakalan gelut ataupun bertarung dengan si Delta sesuai dengan preview yang ada, dan juga mungkin bakalan masuk ke pertarungan antara si Shadow versus Alpha itu sendiri. Dan itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan bagian mana yang kalian suka tentu aja aku bagian bagaimana cheat itu menggunakan jaring-jaringnya ataupun benang-benangnya tersebut tuh untuk menjerat ya nomor 665 dan 664. Agak sus banget gitu kan, apalagi bagiannya si Rose Oriana itu sendiri. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan bagi kalian yang pengen nonton, kalian bisa nonton ini anime itu di aplikasi Fitno, itu udah rilis harusnya gitu kan. Dan untuk kalian yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download melalui tautan yang aku sisipkan di kolom deskripsi di video ini. So jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Ya nih.